Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi kita hari ini dalam acara Promkes Day Puskesmas Bontang Utara 2 hari ini. Perkenalkan, nama saya Desi Omar sebagai staf perawat di Puskesmas Bontang Utara 2. Hari ini saya akan memandu acara kita. Sebelum kita masuk dalam materi, izinkan saya mewakili Kepala Puskesmas Bontang Utara 2, Kepala Tata Usaha Puskesmas Bontang Utara 2, dan segenap staf Puskesmas Bontang Utara 2 mengucapkan selamat dan sukses Hari Ulang Tahun BPJS Kesehatan yang ke-54 tahun, 15 Juli tahun 2022. 54 tahun BPJS Kesehatan, kolaborasi, inovasi JKN, kebanggaan bangsa. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk dalam materi hari ini yang akan membahas screening BPJS yang akan disampaikan oleh Mbak Mulyana AMDKep sebagai PJ BPJS di Puskesmas Bontang Utara 2. Sebelum kita mulai, jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya persilahkan Mbak Mulyana untuk menyampaikan materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, dan terima kasih atas dari Mbak Desi sudah memperkenankan saya untuk menjadi narasumber dalam Promkes Day kita hari ini. Baik, sebelumnya ini ada terkait screening riwayat kesehatan yang saat ini sedang kita laksanakan ya di Puskesmas Bontang Utara 2, yang dimana yaitu ada pada bulan Juni yang lalu. Materi kita yaitu mandatori pengisian screening riwayat kesehatan sebelum peserta JKN mengakses layanan di FKTP. Jadi materi hari ini yaitu yang tadi saya sebutkan terkait screening riwayat kesehatan. Di Puskesmas Bontang Utara 2 itu kita memang ada mandatori ya Mbak Desi ya, terkait screening, yaitu terkait pelayanan informatif preventif JKN, yaitu berdasar Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan pasal 48. Jadi bagi peserta JKN yang mau mengakses layanan di FKTP, saat ini kita wajibkan adalah screening riwayat kesehatan, karena kita memang dalam ini adalah suatu bentuk untuk penapisan sendiri Mbak Desi ya, penapisan terkait penyakit-penyakit tidak menular, yaitu seperti penyakit DM, hipertensi, ginjal kronik, kemudian jantung. Nah, dari hasil screening tersebut nanti akan kita tapis di Puskesmas. Jadi yaitu bagi yang hasil screeningnya sehat itu dapat melakukan perilaku hidup sehat ya, PHBS. Kemudian untuk pasien dengan hasil screening yang beresiko, yaitu jadi pasien-pasien yang beresiko itu akan di screening kembali di Puskesmas, yaitu misalnya hasil screeningnya bahwa dia ada ciri-ciri mengarah ke diabetes, berarti harus dilakukan penapisan screening DM, yaitu pemeriksaan GDP dan GDP 2 jam PP. Kemudian bagi yang hasil screening IFA-nya mungkin dinyatakan beresiko, itu kita lakukan screening di Puskesmas Bontang Utara 2. Kemudian dengan hasil screening yang mengarah ke bagian kanker payudara, itu akan dilakukan pemeriksaan juga di Puskesmas Bontang Utara 2. Nah, jadi dengan hasil screening riwayat kesehatan yang sakit, itu akan dilakukan juga. Jadi kalau sudah sakit, yang sudah terdiagnosa, itu akan mendapatkan pelayanan namanya
promotif preventifnya kolanis dan PRD. Nah, jadi gitu. Jadi pasien-pasien yang sudah hasil screeningnya ini dinyatakan istilahnya ada bermasalah akan dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Bentang Utara 2. Jadi gitu. Jadi memang kita bekerja sama dengan BPJS terkait screening riwayat kesehatan ini. Kemudian siapa aja sih yang bisa dilakukan screening? Jadi ada Mbak Jessi ya, usianya itu 15 tahun ke atas. Jadi bagi yang usia belum menyampe 15 tahun ke atas, itu tidak perlu melakukan screening. Karena ini diuntukkan untuk yang usia 15 tahun. Kemudian di mana sih kita bisa melakukan screening? Nah, jadi secara mandiri pun bisa. Jadi dari rumah sebelum mengakses layanan, kita biasanya menganjurkan untuk peserta JKN ini untuk melakukan screening terlebih dahulu. Nanti hasilnya di screenshot, dilaporkan, atau silakan datang ke Puskesmas untuk melakukan layanan akses ataupun berobat di Puskesmas gitu. Nah, di mana aja sih fitur screening ini bisa kita dapatkan? Nah, itu dari aplikasi Mbak, aplikasi JKN Mobile. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu yang di rumah yang mau melakukan akses layanan di Puskesmas dengan tanpa bertemu dengan dokter pun bisa. Nah, jadi pakai aplikasi JKN Mobile. Nah, dalam aplikasi itu ada fitur namanya konsultasi dokter. Gitu. Jadi kita lebih mudah ya. Kemudian ada websitenya BPJS sendiri. Kemudian di aplikasi Cika ya. Aplikasi Pikir Puskesmas juga ada. Nah, kemudian di Puskesmas kita sudah jalan ya, alhamdulillah ya Mbak Jessi ya. Di Puskesmas kita sudah berjalan. Jadi Bapak Ibu yang di rumah yang mau mengakses layanan di Puskesmas, saat ini sejak bulan Juni kemarin kita sudah laksanakannya untuk mewajibkan screening riwayat kesehatan. Tujuannya yaitu tadi yang seperti yang di awal saya bilang untuk penapisan. Nah, gitu. Kemudian ini ada alurnya ya. Alur layanan peserta di FKTP. Nah, kemudian alurnya itu peserta datang ke FKTP, kemudian jika belum melakukan screening, itu harus mengisi screening dahulu. Kemudian bagi yang belum melakukan screening, jadi bagi yang belum melakukan screening riwayat kesehatan, jadi dia harus wajib nih mengisi screening riwayat kesehatan dulu sebelum melakukan pengobatan di Puskesmas. Kemudian bagi yang sudah isi, silakan masuk ke bagian pendaftaran dan mendapat pelayanan, gitu ya. Jadi kenapa kita mewajibkan ini? Tujuannya seperti yang di awal bahwa untuk penapisan bagi penyakit yang tidak menular. Kemudian kita itu tadi alurnya ya Mbak Jessi. Kemudian manfaatnya apa sih dari kebijakan? Tentunya adalah manfaatnya untuk peserta dan untuk Puskesmas sendiri serta manfaatnya untuk BPJS Kesehatan. Jadi kita manfaatnya untuk peserta itu kepastian layanan bagi seluruh peserta JKN. Jadi Bapak Ibu yang di rumah yang mempunyai kartu JKN KIS atau disebut kartu BPJS ya yang biasanya kita sebut, itu bisa mendapat layanan screening ini. Kemudian kemudahan mengakses pelayanan yaitu dengan aplikasi JKN Mobile tadi. Kemudian mengetahui potensi resiko dari penyakit kronis sedini mungkin. Nah, gitu ya. Kemudian untuk Puskesmas sendiri tentunya untuk sebagai reminder ya bahwa profiling potensi penyakit peserta terdaftar kami. Kemudian meningkatkan kontak dengan peserta serta menunjang capaian indikator KBK yang ada di Puskesmas Bentang Utara 2. Kemudian sebagai juga mengoptimalkan tentunya ya peran Puskesmas. Kalau untuk BPJS Kesehatan sendiri itu meningkatkan kepuasan peserta, kemudian meningkatkan capaian promotif preventif JKN,
serta dampaknya itu jangka panjang mengendalikan rasio rujukan. Ya, jadi gitu. Jadi gitu ya Mbak Jessi. Jadi kita itu mewajibkan untuk dilakukannya screening gitu. Jadi semua peserta yang mau melakukan pelayanan di Puskesmas, jadi kita wajibkan untuk melakukan screening. Itu. Oh iya. Itu ya, tadi sudah disampaikan Mbak Muli bahwa screening ini adalah hukumnya wajib. Kalau misalnya nggak screening deh Mbak Muli, gimana ya itu ya Mbak Muli ya? Ya, jadi kan sudah jelas ya tadi di PowerPoint yang ada tadi itu yang kita tampilkan bahwa ini adalah diwajibkan. Tujuannya baik wajib juga Mbak Jessi sebenarnya buat penapisan kita ya. Biar kita tahu cepat penyakitnya apa, biar cepat kita tangani. Jadi gitu. Jadi penting, wajib gitu ya. Berarti, jadi harus. Iya. Berarti yang jadi ini paskesnya di Puskesmas Bontang Utara 2 mau sakit apa enggak sakit Mbak Muli, berarti wajib ya. Iya, wajib. Ini tiap kita berobat harus screening kah atau gimana Mbak Muli? Oh, enggak Mbak Jess. Jadi ini setahun sekali aja. Jadi bagi peserta JKN yang mempunyai kartu BPJS dan paskesnya BU2 ya. Untuk seluruhnya sebenarnya ini Mbak Jessi. Jadi diwajibkan screening. Jadi hanya setahun sekali. Dengan usia yang tadi 15 tahun. Walaupun tidak sakit ya Mbak Muli ya? Iya, walaupun nggak sakit. Tujuannya kan tadi penapisan. Mbak Muli boleh disampaikan ulang untuk misalnya nih kayak nggak datang ke paskes terus misalnya mau dari rumah, itu gimana ya Mbak Muli? Iya. Jadi saat ini kami berusaha untuk bekerja sama ya, tentunya dengan pihak-pihak terkait, yaitu yang di wilayah kerja kita, baik kelurahan ya, baik tempat-tempat kerja yang lain. Kita share link dari yang sudah tersedia terkait riwayat kesehatan, kemudian bisa Bapak Ibu mengisi secara mandiri di rumah dengan siapkan saja kartu BPJS-nya, kemudian masukkan nomor kartunya dan tanggal lahirnya dan ikutin langkah yang sudah ada dalam link tersebut. Jadi jelas ya. Gitu. Bapak Ibu yang ada di rumah, jika ada pertanyaan seputar materi tadi silahkan disampaikan di kolom komentar. Sambil menunggu pertanyaan lagi Mbak Muli. Misalnya tadi ya sudah screening, nanti dilaporkan ke nomor mana tuh Mbak Muli, ada ya? Misalnya nih saya sudah screening nih sendiri di rumah. Jadi gini, untuk sementara penanganannya yang kita misalnya ya di Puskesmas itu kan kita tertampung ya. Tapi bagi yang secara mandiri itu bisa Bapak Ibu melapor ke Puskesmas langsung atau melalui nomor Promkes ya. Nomor Promkes. Jadi bahwa misalnya dengan hasil screeningnya dia ada bermasalah, langsung saja mengakses layanan di Puskesmas, silahkan datang gitu. Itu ya Bapak Ibu ya, jika ada masalah atau di screen yang didapat masalah kesehatan, silahkan ya datang ke Puskesmas Bontang Utara 2 atau melapor di nomor Promkes ya. Promkes Puskesmas Bontang Utara 2. Jadi kita bisa di situ ya. Mbak Muli, yang dekat-dekat ini misalnya nih, pas saya malam atau apa, saya mau konsultasi kesehatan, ada nggak ya fasilitasnya di Puskesmas Bontang Utara 2? Jadi gini, kita makanya tadi saya bilang, kita download aplikasi JKN Mobile. Aplikasi JKN Mobile, di situ kita walaupun istilahnya ya tergantung sih, biasanya Mbak Jessi kan kita ada jam layanannya, jadi akan terbaca di dalam aplikasi tersebut, baru kita melakukan konsultasi dokter. Tapi kalau untuk malam kami kan untuk layanan Promkes itu terbatas ya. Ada waktunya ya Mbak Mulia. Iya, ada waktunya Mbak. Jadi kita memang siapkan waktu untuk berkonsultasi memang. Itu waktunya kapan ya Mbak Muli? Ada ininya jam kapan aja gitu loh? Iya, boleh saja dari jam 8 sampai jam 11 kalau nggak salah ya, jam 11 siang.
Misalnya gitu. nih Mbak Muli, kalau misalnya kita konsultasi terus kita dapat obat, itu mekanismenya seperti Nah, apa ya? Mekanismenya jadi konsultasi dulu, nanti dokternya akan menyampaikan. Ya. Silakan untuk datang saja ke Puskesmas, kemudian melapor ke bagian pendaftaran bahwa sudah berkonsultasi dengan dokter melalui aplikasi JKN Mobile ataupun via chat WA gitu. Oh gitu. Mbak Muli ini juga misalnya nih, apotik. Kalau saya nggak berobat tapi misalnya membutuhkan rujukan atau misalnya nih saya ada obat rutin yang dari rumah sakit yang biasa disebut PRB itu Mbak Muli, itu ada ini juga nggak fasilitas untuk online-nya? Nah, alhamdulillah kita sudah ada Mbak Jessi. Memang kita laksanakan pada bulan ini ya. Kita baru melakukan sosialisasi terkait layanan kami melalui WA, yaitu melalui WA Promkes. Sebenarnya kita enaknya tampilkan ya, cuma kita tadi nggak keburu ya nampilkan ya. Tapi kita ada, boleh dilihat di FB-nya Puskesmas, kemudian lihat di IG-nya, kita ada share terkait layanan mengambil rujukan berulang, kemudian layanan PRB, yaitu pasien rujuk balik yang mau ngambil obat di apotik. Jadi bisa di situ. Nanti chat saja, itu ada jamnya yang tertera. Oh, jadi tadi tuh kalau mau ngelihat itu Mbak, Bapak Ibu yang ada di rumah silahkan akses di layanan Facebook Puskesmas Bontang Utara 2 atau di IG Puskesmas Bontang Utara 2 untuk melihat nomor dari Promkes kami di Puskesmas Bontang Utara 2. Iya, benar. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Mbak Muli? Mungkin itu cukup ya. Jadi sangat penting kita melakukan screening riwayat kesehatan ini. Tentunya baik dan bermanfaat untuk Bapak Ibu peserta JKN, kemudian tentunya bermanfaat juga untuk kita semuanya, ya. Ini lagi Mbak Muli, misalnya nih masyarakat juga kan ada yang nggak punya jaminan kesehatan, itu gimana ya cara mengurusnya, maksudnya untuk BPJS-nya? Layanan untuk mengurus BPJS-nya ya. Iya. Jadi biasanya itu kan ada yang tertanggung dari pemerintah ya, PBI namanya, BPJS JKN PBI ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya BPJS, sebaiknya kalau memang kondisinya, biasanya tergantung kondisi ya Mbak Jessi ya, karena kita belum ada penambahan lagi untuk peserta JKN. Biasanya dalam yang sudah itu sudah ada sebenarnya, tinggal kita lacak dari NIK-nya. Kecuali memang pure yang tidak mempunyai kartu, itu bisa mengurus secara mandiri di BPJS Kesehatan. Mandiri gitu. Berarti ya. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya, jika nggak punya BPJS nih silakan urus, atau misalnya membutuhkan informasi silahkan ke kantor BPJS. Gimana tuh Mbak Muli kantor BPJS-nya? Ini Rawa Indah ya. Di Rawa Indah ada BPJS Kesehatan di sana. Jadi itu bisa berkonsultasi di sana, ataupun jika memang sedang berkunjung di Puskesmas, boleh bersama dengan saya juga, nanti kita akan arahkan terkait layanannya, seperti itu. Mbak Muli, ini lagi misalnya nih saya dari luar daerah, nah terus BPJS saya kan bukan di daerah Bontang, nih itu gimana Mbak Muli? Saya nggak apa-apa ya datang ke fasilitas kesehatan atau gimana? Atau saya harus bayar atau seperti apa? Jadi untuk layanan yang seperti itu Mbak, yang di luar daerah yang mempunyai kartu JKN KIS, jadi kartu JKN KIS ini kan untuk seluruh Indonesia ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang dari luar dari Kalimantan, misalnya berkunjung ke Bontang dan ada memerlukan pengobatan, itu bisa mendapat aksesnya layanannya 3 kali. Jadi tidak perlu membayar. Jadi 3 kali layanannya Mbak. Nah, kemudian namun jika nanti berdomisilinya di sini ya, itu kita wajibkan untuk melakukan perubahan data untuk sesuai dengan wilayah di mana dia tinggalnya, Vaskesnya. Seperti itu. Itu kalau merubahnya gimana ya Mbak Muli? Nah, makanya kita download namanya aplikasi JKN Mobile ya. Berarti jadi, penting ya Ibu Bapak ya. Kembali lagi di JKN Mobile. Jadi makanya Bapak Ibu itu kita pentingkan untuk mendownload aplikasi JKN Mobile. Coba searching aja di Play Store. Nanti jika ada kendala, misalnya sedang berobat ke Puskesmas, kita akan mendownload itu.
silakan. Nanti kita atur waktu dan janji langsung bersama saya, mungkin ya Mbak Jessi Oh, ya, ya, untuk oke. saya bantu untuk menjalankan aplikasi JKN Mobile itu. Kadang kan ada kendala nih, kadang Ya. nomor HP-nya tidak terupdate. Ah, ah. Nah, itu boleh lapor ke PAC-nya Puskesmas Bontang Utara 2. Ini khusus untuk wilayah kerja kami ya. Iya, gitu. Puskesmas Bontang Utara 2 ya, Iya. Mbak ya. Jadi Ah, ah. Puskesmas yang lain pun juga ada PAC-nya, jadi bisa langsung berhubungan ke- dengan PAC di masing-masing puskesmas. Oke, Jadi iya. gitu. Oh, gitu ya, Mbak ya. Uh-uh. Ya mungkin cukup jelas ya Bapak Ibu ya, tapi misalnya nanti ada pertanyaan atau apa, silahkan bertanya lewat Facebook kita bisa ya. Iya, bisa. Kemudian kalau misalnya memang mau langsung, silahkan datang ke Puskesmas Bontang Utara 2 dan bisa bertanya di staf kami. Nanti staf kami yang akan menghubungkan ke Mbak Muli ya. Iya, tapi dalam masa jam kerja, Kerja. Mbak ya. Oh ya, tentunya jam kerja ya. Jam kerja. Iya, jangan gitu. datang ngamuk-ngamuk ya Bapak Ibu ya. Datangnya malam-malam nyari Mbak Muli Iya, ya, nggak nyari ada saya. ya. Di rumah ya Mbak Muli Iya, ya. sedang di rumah. Kalau jam kerja ya saya di sini. Iya, oke Insya ya, Bang. Allah kita bantu. Oke. Ya itu ya Bapak Ibu ya, tadi kita sudah sama-sama dengarkan. Mungkin harapannya nanti bisa mengakses JKN Mobile Iya. yang seperti dijelaskan Mbak Muli tadi. Ini ada pertanyaan atau gimana? Ya Bapak Ibu ya, misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan di ini ya, di kolom komentar, silahkan disampaikan pertanyaannya. Udah ya? Udah ya, dikatin ya. Mbak Rin sudah ya? Iya. Jika tidak ada pertanyaan lagi atau ini, mungkin kami cukupkan ya untuk penjelasan mengenai screening BPJS hari ini dan yang penting-penting tentang ini ya BPJS. Mungkin sekian kegiatan Promkes Day kita hari ini. Semoga membawa manfaat ya bagi Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan kita semua. Kita tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, dan sampai berjumpa lagi di lain waktu di acara Promkes Day. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.